Di lembah Bakkah yang kering kerontang, jauh sebelum ia dikenal sebagai Makkah yang ramai, Allah yang Maha Agung menurunkan perintahnya kepada seorang kekasihnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah itu bukanlah hal yang ringan, melainkan sebuah tugas mulia untuk mendirikan sebuah rumah ibadah, sebuah Baitullah, yang didedikasikan semata-mata untuk menyembahnya. Tempat itu telah ditentukan, di lokasi yang kelak menjadi pusat spiritual bagi miliaran manusia sepanjang zaman. Nabi Ibrahim, yang dikenal dengan ketaatannya yang luar biasa, menyambut perintah ini dengan sepenuh hati. Bersama putranya yang tercinta, Nabi Ismail alaihissalam, yang saat itu masih remaja namun telah menunjukkan kesabaran dan ketakwaan yang diwarisi dari ayahnya, mereka memulai pekerjaan agung tersebut. Mereka bukanlah arsitek megah dengan peralatan canggih, melainkan dua hamba yang tulus, mengandalkan kekuatan fisik dan keimanan yang membaja. Mereka berdua bekerja tanpa kenal lelah di bawah terik matahari gurun. Ismail muda mengumpulkan batu-batu dari perbukitan sekitar, membawanya kepada sang ayah. Ibrahim, dengan tangannya yang sudah mulai menua namun tetap kokoh, menyusun batu-batu itu satu demi satu. Mereka meninggikan pondasi yang diyakini telah ada sebelumnya, atau meletakkan dasar yang benar-benar baru sesuai petunjuk ilahi yang mereka terima. Proses pembangunan ini bukan sekadar pekerjaan fisik. Setiap batu yang diletakkan diiringi dengan doa dan zikir. Lisan mereka tak henti-hentinya memohon kepada Allah, sebagaimana terabadikan dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami, amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 127. Mereka membangun bukan sekadar tembok batu, melainkan monumen keimanan dan ketundukan total kepada Sang Pencipta. Saat bangunan mulai meninggi dan Nabi Ibrahim kesulitan mencapai bagian atas, sebuah mukjizat terjadi. Batu tempat ia berpijak meninggi dengan sendirinya atas izin Allah, memungkinkannya melanjutkan pekerjaan. Batu pijakan inilah yang kelak dikenal sebagai makam Ibrahim, menjadi salah satu situs penting di sekitar Ka'bah. Dengan izin dan pertolongan Allah, bangunan berbentuk kubus sederhana itu pun berdiri tegak, menjadi rumah pertama di bumi yang dibangun untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bukanlah tanpa tujuan. Allah memerintahkan pendiriannya sebagai pusat peribadatan, sebuah tempat di mana manusia dapat mengarahkan hati dan jiwa mereka hanya kepadanya. Di tengah-tengah masyarakat yang pada masa itu dan masa-masa sesudahnya rawan terjerumus dalam penyembahan berhala dan kekuatan alam, Ka'bah berdiri sebagai simbol agung tauhid, pengesaan Allah secara mutlak. Rumah suci ini dimaksudkan sebagai penanda fisik akan keberadaan Allah yang tak terlihat, sebuah titik fokus yang menyatukan umat manusia dalam penyembahan kepada Tuhan yang satu. Ia menjadi pengingat abadi akan ajaran lurus Nabi Ibrahim, bapak para nabi, yang dengan gigih menentang kemusyrikan di zamannya. Keberadaan Ka'bah di lembah Makkah menjadi mercusuar iman, memancarkan cahaya kebenaran di tengah kegelapan syirik. Selain sebagai tempat ibadah, Allah juga menetapkan Ka'bah dan area sekitarnya sebagai tanah haram, tanah suci yang aman dan damai. Di dalamnya dilarang pertumpahan darah, pencabutan tanaman, atau perburuan hewan. Ini menjadikannya sebuah oase spiritual dan keamanan di tengah-tengah jazirah Arab yang seringkali dilanda konflik antar suku. Kesucian tempat ini mengundang orang-orang dari berbagai penjuru untuk datang berziarah dan beribadah dengan tenang. Setelah bangunan selesai, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru seluruh umat manusia agar datang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Seruan ini, meskipun diucapkan di lembah yang sunyi, dengan kuasa Allah bergema ke seluruh penjuru dunia dan menjangkau jiwa-jiwa yang telah ditakdirkan untuk menyambut panggilan suci ini. Inilah awal mula pelaksanaan ibadah haji, salah satu rukun Islam yang terus dilaksanakan hingga kini, menjadikan Ka'bah sebagai tujuan dambaan hati setiap Muslim. Bentuk kubus Ka'bah sendiri syarat makna. Ia tidak memiliki bagian depan atau belakang yang spesifik, menyimbolkan bahwa Allah tidak terikat oleh arah atau tempat. Ia adalah pusat,
Titik temu spiritual di mana hati manusia dari segala penjuru dunia tertuju. Kesederhanaan bangunannya juga mengingatkan bahwa keagungan sejati bukanlah pada kemegahan fisik, melainkan pada ketulusan niat dan kehusyukan ibadah yang dilakukan di dalamnya dan di sekitarnya. Salah satu elemen paling ikonik dan penuh misteri dari Ka'bah adalah Hajar Aswad, batu hitam yang tertanam di salah satu sudut bangunan suci tersebut. Menurut riwayat-riwayat yang masyhur, batu ini bukanlah berasal dari bumi, melainkan diturunkan dari surga. Awalnya, batu ini berwarna putih bersih, lebih putih dari susu. Namun seiring waktu ia menghitam karena menyerap dosa-dosa anak Adam yang mengusap atau menciumnya. Peletakan Hajar Aswad pada posisi yang sekarang ini juga merupakan bagian dari proses pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika bangunan hampir selesai dan tinggal menyisakan satu tempat untuk batu penjuru yang istimewa, Nabi Ibrahim meminta Ismail untuk mencari batu yang sesuai. Setelah beberapa waktu mencari, Ismail kembali tanpa hasil. Namun, ia mendapati ayahnya telah bersama sebuah batu yang sangat indah, yang menurut riwayat dibawa oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Batu ini kemudian diletakkan di sudut timur Ka'bah, menjadi penanda titik awal dan akhir dari ritual tawaf, yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Menyentuh, mengusap, atau mencium Hajar Aswad, jika memungkinkan, atau sekadar memberi isyarat ke arahnya saat memulai tawaf menjadi sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Tindakan ini bukanlah bentuk penyembahan terhadap batu itu sendiri, melainkan wujud ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah dan mengenang sejarah agung Ka'bah. Keberadaan Hajar Aswad juga menjadi saksi bisu sebuah peristiwa penting dalam sejarah pra-Islam yang menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Saat Ka'bah direnovasi oleh kaum Quraisy setelah rusak akibat banjir, terjadi perselisihan sengit antar kabilah mengenai siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Masing-masing kabilah merasa paling layak mendapat kehormatan tersebut dan pertumpahan darah nyaris terjadi. Di tengah kebuntuan itu, mereka sepakat menjadikan orang pertama yang memasuki area Ka'bah keesokan harinya sebagai hakim. Atas takdir Allah, orang itu adalah Muhammad bin Abdullah, yang saat itu dikenal dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Beliau dengan bijaksana membentangkan serbannya, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu meminta setiap pemimpin kabilah memegang ujung serban dan mengangkatnya bersama-sama. Setelah sampai di dekat tempatnya, beliau sendiri yang kemudian meletakkan batu mulia itu ke posisinya semula. Solusi cerdas ini memuaskan semua pihak dan mencegah konflik besar. Seiring berjalannya waktu setelah era Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ajaran tauhid murni yang mereka bawa mulai terkikis di kalangan bangsa Arab. Generasi silih berganti, dan pengaruh dari luar serta kebodohan internal menyebabkan penyimpangan akidah yang parah. Puncak dari penyimpangan ini adalah era yang dikenal sebagai zaman jahiliyah, era kebodohan, di mana Ka'bah yang suci justru dikotori oleh praktik kemusyrikan. Adalah seorang tokoh bernama Amr bin Luhai al-Huzai, pemimpin suku Huza'ah yang kala itu menguasai Makkah, yang dianggap sebagai orang pertama yang membawa berhala ke Jazirah Arab dan meletakkannya di sekitar Ka'bah. Konon, dalam perjalanannya ke Syam, Suriah, ia melihat penduduk di sana menyembah patung-patung dan terkesan dengan praktik tersebut. Ia membawa pulang sebuah berhala bernama Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah, menjadikannya sebagai dewa utama kaum Quraisy. Sejak saat itu, praktik penyembahan berhala menyebar luas. Berbagai kabilah Arab mulai membuat patung-patung dewa-dewi mereka sendiri dan menempatkannya di dalam dan di sekitar Ka'bah. Tercatat ada sekitar 360 berhala yang memenuhi area suci tersebut, mewakili berbagai macam dewa kesukuan dan kekuatan yang mereka percayai. Ka'bah yang semula dibangun sebagai rumah untuk mengesahkan Allah, berubah menjadi pusat penyembahan politeisme. Ritual-ritual aneh dan menyimpang pun dilakukan di sekitar Ka'bah. Mereka melakukan tawaf sambil telanjang, menyembelih hewan kurban atas nama berhala-berhala, mengundi nasib dengan anak panah, aslam, di dekat Ka'bah, dan berbagai praktik lain yang jauh dari ajaran Nabi Ibrahim.
Meskipun mereka masih mengakui Allah sebagai Tuhan pencipta tertinggi, mereka menganggap berhala-berhala itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepadanya. Keadaan ini sungguh menyedihkan dan merupakan penodaan terhadap kesucian Baitullah. Namun, Allah dalam kebijaksanaannya membiarkan hal ini terjadi hingga tiba saatnya Dia mengutus Rasul terakhirnya untuk membersihkan kembali rumah suci tersebut dan mengembalikannya pada tujuan asalnya. Masa jahiliyah menjadi latar belakang kelam yang menanti fajar Islam menyingsing di tanah Makkah. Kelahiran Muhammad bin Abdullah di Makkah, tak jauh dari Ka'bah, menjadi titik awal perubahan besar. Beliau tumbuh menjadi pribadi yang jujur, terpercaya, dan menjauhi praktik-praktik kemusyrikan kaumnya. Pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira, menandai dimulainya era kenabian dan kerasulan. Dakwah beliau menyerukan kembali kepada tauhid murni, menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala-berhala. Dakwah ini tentu saja mendapat tantangan hebat dari kaum Quraisy yang merasa terancam kekuasaan dan tradisi nenek moyang mereka. Nabi Muhammad dan para pengikutnya mengalami berbagai tekanan, penganiayaan, hingga akhirnya terpaksa hijrah ke Madinah. Namun, kerinduan terhadap Makkah dan Ka'bah, kiblat pertama sebelum dipindahkan sementara ke Baitul Maqdis, selalu membara di hati kaum muslimin. Setelah beberapa tahun di Madinah dan melalui berbagai peristiwa penting termasuk perjanjian Hudaybiyah, akhirnya tiba saat yang dinantikan, Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah pada tahun 8 Hijriyah. Nabi Muhammad memasuki kota kelahirannya bukan dengan kesombongan, melainkan dengan penuh ketawadhuan, menundukkan kepala di atas untanya. Tujuan utama beliau adalah membersihkan Ka'bah dari segala bentuk kemusyrikan. Beliau langsung menuju Ka'bah, melakukan tawaf, dan kemudian dengan tongkat di tangannya, beliau mulai menghancurkan berhala-berhala yang memenuhi area suci tersebut satu persatu. Setiap kali sebuah berhala tumbang, beliau membacakan firman Allah, dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra 81. Para sahabat turut membantu membersihkan patung-patung dan gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah. Hari itu menjadi hari kemenangan bagi Tauhid. Ka'bah kembali suci, bersih dari noda-noda kemusyrikan yang telah mencemarinya selama berabad-abad. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan Bilal bin Rabah, seorang mantan budak berkulit hitam yang memiliki suara merdu, untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Gema takbir dan syahadat membahana di seluruh Makkah, menandai kembalinya Ka'bah sebagai pusat penyembahan Allah yang Maha Esa, sebagaimana tujuan awalnya saat dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Salah satu fungsi terpenting Ka'bah dalam Islam adalah sebagai kiblat, yaitu arah yang dihadapi oleh seluruh umat Islam di dunia ketika melaksanakan salat. Penetapan Ka'bah sebagai kiblat merupakan peristiwa signifikan yang memiliki makna mendalam bagi persatuan dan identitas umat Islam. Awalnya, selama periode awal di Madinah, Nabi Muhammad dan kaum muslimin melaksanakan salat menghadap ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, di Yerusalem. Menghadap Baitul Maqdis selama kurang lebih 16 atau 17 bulan merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah saat itu. Namun, di dalam hati Nabi Muhammad, tersimpan kerinduan dan harapan agar Allah menetapkan Ka'bah, rumah yang dibangun oleh leluhurnya Nabi Ibrahim, sebagai arah salat. Beliau sering menengadahkan wajahnya ke langit, berdoa dan menanti petunjuk dari Allah. Allah yang Maha mengetahui isi hati hambanya mengabulkan harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sedang melaksanakan salat zuhur atau asyar di Masjid Bani Salimah, yang kemudian dikenal sebagai Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat, turunlah wahyu yang memerintahkan pemindahan arah kiblat. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 144 berbunyi, "Sungguh kami, sering, melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." Seketika itu juga,
Nabi Muhammad langsung mengubah arah salatnya dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Para makmum yang salat di belakang beliau pun serentak mengikuti perubahan arah tersebut. Peristiwa ini menjadi momen bersejarah yang menegaskan identitas independen umat Islam dan mengukuhkan posisi sentral Ka'bah dalam ritual ibadah mereka. Penetapan Ka'bah sebagai kiblat memiliki dampak spiritual dan sosial yang luar biasa. Secara spiritual, ia menghubungkan setiap Muslim secara langsung dengan rumah ibadah pertama yang didedikasikan untuk Allah. Secara sosial, ia menyatukan seluruh umat Islam di dunia dalam satu arah ketika mereka bersujud kepada Tuhan yang sama. Dimanapun mereka berada, dari ujung timur hingga ujung barat, hati dan wajah mereka tertuju pada satu titik, menciptakan rasa persaudaraan dan kesatuan global yang unik. Meskipun fondasinya diletakkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, bangunan fisik Ka'bah telah mengalami beberapa kali kerusakan dan renovasi sepanjang sejarahnya yang panjang. Faktor alam seperti banjir bandang dan api, serta faktor usia bangunan, mengharuskan adanya perbaikan dan pembangunan kembali untuk menjaga integritas dan kesucian rumah Allah ini. Setiap upaya renovasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan penghormatan. Salah satu renovasi besar yang tercatat sebelum Islam adalah yang dilakukan oleh suku Quraisy sekitar 5 tahun sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Banjir besar telah merusak struktur Ka'bah, dan mereka memutuskan untuk membangunnya kembali dengan dana yang halal. Peristiwa inilah yang diwarnai perselisihan mengenai peletakan Hajar Aswad yang kemudian diselesaikan dengan bijaksana oleh Nabi Muhammad. Dalam renovasi ini, kaum Quraisy sedikit mengubah bentuk Ka'bah, mengeluarkannya dari pondasi asli Ibrahim di bagian utara, area yang kini dikenal sebagai Hijr Ismail, karena kekurangan dana halal. Setelah era Islam, tercatat beberapa renovasi signifikan lainnya. Pada masa kekhalifahan Abdullah bin Zubair, sekitar tahun 684 M, beliau membangun kembali Ka'bah sesuai dengan pondasi asli Nabi Ibrahim, memasukkan area Hijr Ismail ke dalam bangunan dan membuat 2 pintu, timur dan barat, sesuai hadis yang pernah didengarnya dari Aisyah. Namun, setelah Abdullah bin Zubair wafat, penguasa Umayyah di bawah Abdul Malik bin Marwan, melalui panglimanya Al-Hajjaj bin Yusuf At-Saqafi, mengembalikan bentuk Ka'bah seperti pada masa Quraisy, menutup pintu barat dan mengeluarkan kembali Hijr Ismail. Bentuk inilah yang bertahan hingga kini. Kerusakan akibat banjir dan kebakaran juga terjadi pada masa-masa berikutnya. Tercatat renovasi penting dilakukan pada masa Kesultanan Utsmaniyah, khususnya pada masa Sultan Murad IV pada tahun 1040 1630 M, setelah Ka'bah rusak parah akibat banjir besar. Renovasi besar-besaran dilakukan dengan mempertahankan bentuk dari masa Al-Hajjaj. Struktur inilah yang menjadi dasar bangunan Ka'bah yang kita lihat sekarang. Di era modern, Kerajaan Arab Saudi sebagai penjaga 2 kota suci, Makkah dan Madinah, telah melakukan berbagai proyek perluasan Masjidil Haram secara masif untuk menampung jutaan jemaah haji dan umrah. Meskipun bangunan inti Ka'bah tidak diubah bentuknya, pemeliharaan rutin, perbaikan minor, dan penggantian kiswah, kain penutup Ka'bah, terus dilakukan secara berkala untuk memastikan Ka'bah tetap terawat dan berdiri kokoh sebagai pusat spiritual umat Islam sedunia. Upaya pemeliharaan ini menunjukkan kecintaan dan penghormatan umat Islam terhadap Baitullah sepanjang sejarah. Hingga detik ini, Ka'bah berdiri tegak di jantung kota Makkah, di tengah-tengah kompleks Masjidil Haram yang megah dan terus berkembang. Ia bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan jantung spiritual yang berdenyut bagi lebih dari 2 miliar Muslim di seluruh penjuru dunia. Setiap hari, 5 kali sehari, ratusan juta Muslim menghadapkan wajah mereka ke arahnya dalam salat, menciptakan sebuah jaringan spiritual global yang tak tertandingi. Ka'bah adalah destinasi utama bagi 2 ibadah pilar dalam Islam, haji dan umrah. Setiap tahun, jutaan Muslim dari berbagai bangsa, ras, warna kulit, dan status sosial berkumpul di sekitarnya untuk melaksanakan ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Mereka datang dengan pakaian ihram yang sama, melambangkan kesetaraan di hadapan Allah,
mengelilingi Ka'bah, tawaf, berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, sa'i, wukuf di Arafah, dan melaksanakan rangkaian ritual lainnya, mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Pemandangan jutaan manusia yang bergerak serempak mengelilingi Ka'bah dalam Lautan Putih adalah salah satu manifestasi persatuan dan kebesaran Islam yang paling menakjubkan. Energi spiritual yang terpancar dari tempat ini begitu kuat, menyentuh hati setiap jemaah, membangkitkan rasa haru, cinta, dan kedekatan yang mendalam kepada Sang Pencipta. Ka'bah menjadi saksi bisu air mata taubat, doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh harap, dan ikrar untuk menjadi hamba yang lebih baik. Selain musim haji, sepanjang tahun Ka'bah tak pernah sepi dari jemaah yang melaksanakan umrah. Tawaf di sekitar Ka'bah berlangsung 24 jam sehari, nyaris tanpa henti, kecuali saat waktu salat wajib tiba. Ka'bah senantiasa diselimuti oleh kiswah, kain sutra hitam berhias kaligrafi benang emas berisi ayat-ayat Al-Quran yang diganti setahun sekali pada tanggal 9 Zulhijjah. Penggantian kiswah ini merupakan tradisi penghormatan yang telah berlangsung berabad-abad. Di era modern dengan teknologi informasi dan transportasi yang canggih, citra Ka'bah dapat diakses dengan mudah oleh Muslim di seluruh dunia. Namun, melihatnya secara langsung, merasakan atmosfer spiritual di sekitarnya, dan beribadah di dekatnya tetap menjadi dambaan dan impian setiap Muslim. Ka'bah terus berdiri sebagai simbol abadi keesaan Allah, persatuan umat Islam, dan titik pertemuan antara langit dan bumi, antara hamba dan Tuhannya. Ia adalah warisan agung Nabi Ibrahim yang akan terus dijaga hingga akhir zaman. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.